Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Satrianusu, NIM B1D11925. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaminan mutu laboratorium. Adapun pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama itu latar belakang, yang kedua pembacaan bahan kontrol kimia klinik, kemudian yang ketiga aturan WESGAP. Kita masuk pada bagian latar belakang, di mana laboratorium klinik merupakan sarana kesehatan yang menjelaskan bagaimana proses pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan atau spesimen dari manusia yang bertujuan untuk mengkondisikan penyakit atau kesehatan dan faktor yang dapat mempengaruhi pada kondisi kesehatan perorangan dan masyarakat. Kemudian pada pengukuran dan pemeriksaan di laboratorium akan menghasilkan data ilmiah yang penting dalam menghadapi masalah yang merupakan dan dapat diidentifikasi melalui proses pemeriksaan klinis yang merupakan bagian dari esensial dari data pokok dari seorang pasien. Kemudian apa itu pemantapan mutu? Nah, pemantapan mutu lab ini pada pemantapan mutu laboratorium itu merupakan suatu peralatan mutu yang digunakan untuk melakukan pengawasan mutu dengan menggunakan konsep pengawasan pada proses statistik yang dimana biasa disebut statistical process control. Kemudian contoh pada pemantapan mutu di laboratorium itu ada dua. Yang pertama internal, di mana pemantapan mutu internal merupakan kegiatan pencegahan dan pengawasan oleh masing-masing laboratorium secara khusus dan untuk menjamin suatu kualitas dari pemeriksaan laboratorium masing-masing yang diterapkan pada laboratorium sendiri. Kemudian ada pada eksternal, di mana pemantapan mutu eksternal itu suatu kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau, menilai dari penampilan suatu laboratorium dalam pemeriksaan tertentu. Kemudian pada internal ada pra-analitik, di mana pra-analitik ini berdasarkan yang kita lihat bahwa ada persiapan pasien, penerimaan pasien, penanganan pasien, pengiriman sampel, dan penyimpanan spesimen. Kemudian pada analitik ada persiapan reagen, mengkalibrasi dan memelihara alat laboratorium, uji ketepatan dan ketelitian dengan menggunakan bahan kontrol dan pemeriksaan spesimen. Kemudian pada pemeriksaan pasca analitik, di mana pada pemeriksaan pasca analitik ini mencatat hasil pemeriksaan dan melakukan validasi hasil serta memberikan interpretasi hasil dengan pelaporan dari data pasien. Kemudian kita masuk pada eksternal, di mana eksternal ini parameter yang digunakan itu ada pemeriksaan total protein, albumin, SGOT, SGPT, alkali fosfatase, gamma GT, urea, kreatinin, uriacik atau glukosa, kolesterol, trigliserida, bilirubin, natrium, kalium, klorida, dan kalsium. Kemudian kita masuk pada pembahasan pokok kedua, yaitu pembacaan bahan kontrol kimia klinik, di mana saya ambil contoh pada pemeriksaan asam urat. Nah, tes asam urat ini menggunakan sampel urin yang biasanya ditampung selama 24 jam. Nah, pada pemeriksaan ini pada pagi hari langsung buang air kecil atau BAK setelah bangun tidur. Nah, urin pertama ini tidak perlu ditampung, tapi catat jam berapa Anda buang air kecil. Kemudian selanjutnya tampungan semua urin yang
yang dikeluarkan selama 24 jam, dicatat waktu setiap BAK dan selalu disimpan kembali pada wadah penampung urin di kulkas atau di kotak es. Kemudian setelah berhasil mengumpulkan sampel urin selama 24 jam, serahkan wadah berisi urin ke laboratorium untuk diperiksa dan hasil pemeriksaan bisa didapatkan dalam waktu beberapa hari. Kemudian nilai normal pada asam urat dengan menggunakan sampel urin, biasanya kadar asam urat normal orang dewasa adalah 250 hingga 750 mg per total urin selama 24 jam. Kemudian pada hasil asam urat yang tinggi pada urin bisa disebabkan oleh penyakit asam urat atau konsumsi makanan tinggi purin secara berlebihan, obesitas, atau kanker seperti multiple myeloma atau leukemia. Kemudian rendahnya kadar asam urat dalam urin dapat menandakan bahwa seseorang menderita penyakit ginjal, terlalu banyak mengonsumsi alkohol, atau mengalami keracunan timbal. Kemudian contoh tes yang kedua yang saya ambil yaitu tes kadar bilirubin, di mana tes kadar bilirubin total adalah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan untuk mengetahui kadar bilirubin total dalam tubuh seseorang. Nah, pemeriksaan kadar bilirubin total mengukur kadar bilirubin direct dan indirect. Kemudian kita lihat bahwa pemeriksaan bilirubin total ini nilai normal pada kadar bilirubin itu 0,3 hingga 1 per miligram atau desiliter. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu aturan Westgard, di mana aturan Westgard ini terdapat satu kontrol berada lebih dari kurang lebih 2 SDS masih terdapat di daerah kurang lebih dari 3 SD, dikategorikan sebagai warning atau tidak dimanipulasi. Suatu proses pemeriksaan perlu dianalisis lebih seksama, ini termasuk ketentuan peringatan. Kemudian yang kedua, secara keseluruhan pada pemeriksaan dari satu seri dinyatakan keluar dari kontrol atau out of control apabila hasil pemeriksaan satu bahan kontrol melewati batas X atau kurang lebih dari 3 SD, merupakan ketentuan penolakan yang mencerminkan bahwa terjadi kesalahan acak. Kemudian pada gambar ketiga, bahwa dari semua pemeriksaan dinyatakan keluar dari posisi kontrol apabila hasil pemeriksaan dua kontrol berturut-turut keluar dari batas yang sama, yaitu X lebih dari 2 SD atau X kurang dari 2 SD. Itu termasuk ketentuan dari penolakan yang mencerminkan bahwa adanya kesalahan sistemik. Kemudian dari beberapa satu seri dinyatakan keluar dari kontrol apabila perbedaan antara dua hasil kontrol yang berturut-turut melebihi 4 SD, satu kontrol di atas melebihi dari 2 SD, lainnya di bawah kurang dari 2 SD. Nah, pada gambar ini menjelaskan bahwa ketentuan penolakan yang mencerminkan bahwa ada kesalahan acak. Kemudian pada gambar yang selanjutnya dijelaskan bahwa seluruh pemeriksaan dari satu seri dinyatakan keluar dari garis kontrol apabila 4 kontrol berturut-turut keluar dari batas yang sama, baik dengan kode X atau lebih dari SD maupun X kurang dari SD, merupakan ketentuan penolakan yang dimana bahwa mencerminkan kesalahan acak dan sistemik. Kemudian penjelasan pada gambar
berikut, yaitu seluruh pemeriksaan dari satu seri dinyatakan keluar dari kontrol apabila 10 kontrol berturut-turut berada pada pihak yang sama dari nilai tengah. Di sini dijelaskan bahwa ketentuan penolakan yang mencerminkan kesalahan sistemik. Dan selanjutnya, pada seluruh pemeriksaan dari satu seri dinyatakan keluar dari garis kontrol apabila 10 kontrol berturut-turut berada pada pihak yang sama dari nilai tengah, yang artinya bahwa ketentuan penolakan yang mencerminkan kesalahan sistemik. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu systemic error, di mana systemic error adalah kesalahan yang terjadi secara konstan dengan tanda-tanda yang konsisten dan dapat diprediksi. Contoh sederhana adalah pengukuran waktu pada jam dinding yang berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. Kemudian systemic error pada laboratorium menyebabkan hasil tidak akurat dengan kadar yang konsisten tinggi atau rendah. Makin kecil tingkat systemic error, menghasilkan pemeriksaan tersebut makin akurat. Systemic error ditunjukkan oleh perubahan rata atau mean dari nilai kontrol. Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah yang pertama, menurunnya fungsi sumber atau sinar lampu dari alat dan filternya, kemudian akumulasi kotoran secara bertahap pada sistem tubing atau sampel ataupun reagen, kemudian akumulasi kotoran secara bertahap pada permukaan elektroda, kemudian reagen yang akan expire, turunnya kualitas bahan kontrol, kemudian menurunnya fungsi suhu ruangan inkubasi atau inkubator chamber, dan turunnya kualitas kalibrator, perubahan lot reagen, kemudian kalibrasi yang tidak akurat. Itulah materi yang saya paparkan hari ini. Jika banyak kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.